Shalom. Selamat malam Jemaat GKP Tanjung Barat yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan secara online. Kebaktian rumah tangga hari ini, Rabu 17 Februari tahun 2021, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, SE, SSI, MM. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17 dengan tema mulai dari pertobatan untuk mulai karya sosial sebagai umat Tuhan. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Maka hari ini kita memasuki KRT dalam rangkaian Minggu Sengsara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab dan juga dilanjutkan dengan renungannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam rangkaian Minggu Sengsara, kami ingin menghayati bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang menjadi penebus dosa-dosa umat manusia. Kami memohon kepada Tuhan saat kami membaca Alkitab yang sudah kami siapkan dan maupun juga ketika kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu, kiranya Engkau memimpin dan menyertai baik hamba-Mu yang akan memberitakan kepada kami maupun juga kepada semua warga jemaat yang mengikutinya dan melakukan kebaktian di rumah mereka masing-masing secara dalam jaringan. Kami bawa setiap harapan kami ini dan kerinduan kami bahwa melalui kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan, kami semakin dekat, semakin memahami, menghayati bagaimana sengsara Tuhan Yesus dan terwujud dalam kehidupan kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan suara-Mu, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri di dalam doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yoel pasalnya yang kedua ayat 12 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan untuk Bertobat. Saya membacakan kitab Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai 17 untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa,
di mana Allah mereka. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kata bertobat dan pertobatan bukanlah kata yang asing bagi kita. Bahkan kita mungkin sering mengajak orang, meminta orang untuk bertobat dan melakukan pertobatan. Dan bahkan setiap minggu dalam kebaktian minggu kita tata kebaktiannya juga ada bagian di mana kita mengaku dosa dan juga bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita sering mendengar kata-kata bertobat dan pertobatan yang dilakukan dalam kehidupan jemaat Tuhan ini seringkali terbatas yang disebut dengan dosa seksual. Kalau ada anak muda, pemuda dan pemudi melaksanakan rencana pernikahan, waktunya tergesa-gesa oleh karena mereka sudah melakukan sex before marriage. Pasti gereja akan melakukan pengembalaan khusus kalau di lingkungan GKP. Dan kita terbiasa dengan itu. Karena seringkali pemahaman tentang bertobat adalah terkait dosa seksual. Dan Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Apa benar pemahaman dosa hanya terkait dengan dosa seksual yang harus mendapatkan perhatian dan seruan untuk bertobat? Saya uraikan beberapa pengertian tentang dosa. Amsal 21 ayat 4 misalnya. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Roma 14 ayat 23. Pengertian lain, semua kejahatan adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Lalu di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, karena porsi yang diberikan perhatian adalah dosa seksual, sehingga dosa terkait bahwa hal-hal lain, perbuatan-perbuatan lain yang bisa masuk kategori dosa seperti definisi dosa yang saya bacakan dari beberapa ayat Alkitab tadi tidak terlihat dengan jelas, bahkan tidak kentara. Atau bahkan dianggap lumrah. Lumrah kalau anak berbohong kepada orang tuanya. Lumrah kalau anak sama ibunya berbohong kepada ayahnya terkait bayaran, terkait uang misalnya. Lumrah. Lumrah kalau di kantor ada selisih uang, itu lumrah. Lumrah zaman sekarang di negeri kita orang masuk ranah sebagai tindakan korupsi. Lumrah. Lumrah kalau seorang suami memukul istrinya. Lumrah kalau orang tua menghukum anaknya sampai mengalami luka-luka, dianggap lumrah. Dan lumrah kalau gereja tidak melakukan tugasnya oleh karena gereja tidak punya uang, tidak dianggap sebagai dosa. Atau kita sering melihat itu, kita kan sedang ngalamin sulit dan susah. Lebih penting urusan dan kebutuhan kita sendiri. Urusan dan kebutuhan orang lain janganlah dipikirkan. Sehingga
kita tidak memberikan perhatian untuk pertobatan untuk banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini firman Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yoel dibuka dengan kata-kata yang menarik kita perhatikan. Tetapi sekarang juga, sekarang Bapak Ibu Saudara, saat ini, saat kita mendengar firman Tuhan ini, sesuatu yang mendesak bagi umat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat dari segala perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang juga artinya jangan tunggu nanti. Jangan biarkan dosa itu terus berakar dalam kehidupan kita menjadi dosa yang kita anggap lazim dan lumrah. Pertobatan harus segera dilakukan saat ini juga saat kita mendengarnya. Pertobatan dari kita umatnya disampaikan kepada Allah. Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Pertobatan yang dilakukan harus dengan penuh penyesalan dan rasa sungguh-sungguh. Kalau dalam situasi adat kebiasaan orang Israel, tanda bahwa mereka sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan adalah duduk dalam debu dan mengoyakkan pakaiannya dan memakai pakaian perkabungan. Yang menandakan mereka telah siap sedia untuk meminta permohonan maaf kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Tapi Yoel menegaskan, bukan mengoyakkan baju saja, tapi koyakkanlah hatimu. Artinya apa? Artinya kita bersedia mau merobek segala sesuatu yang kita pikir baik, yang kita anggap lumrah, tentang segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita anggap itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dosa perzinahan. Umat Tuhan ditegur melalui Nabi Yoel supaya mereka datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar berita pertobatan ini terus menerus. Setiap kita masuk dalam lingkaran liturgi masa menyambut Paskah, kita mengingat penderitaan, kita mengingat sengsara yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara zaman modern ini, kita sudah terlindungi oleh berbagai hal yang hukum menolong kita. Tapi kita sadar bahwa banyak hal orang yang tidak tersentuh oleh hukum. Sehingga mereka bisa berbuat seenaknya, mereka bisa mengabaikan hukum dan orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan mengalami penindasan. Tidak hanya di luas, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga seringkali hukum tidak dapat menjangkau anak-anak. Hukum tidak dapat menjangkau para perempuan yang ditindas oleh keluarganya, yang ditindas oleh suaminya. Begitu juga anak laki-laki maupun juga para pria yang mengalami penindas dari orang yang lebih berkuasa darinya. Hari ini kembali ketika kita memasuki peringatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingat bagaimana Tuhan Yesus telah mati dan menebus dosa umat manusia. Kita diingatkan untuk bertobat, berbalik dari jalan dan cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dosa yang telah menarik kita ke dalam kehidupan yang egois, yang lebih mengutamakan diri kita sendiri tapi tidak melihat kepentingan orang lain. Kita hanya melihat dengan yang penting saya kebaktian, yang penting saya baca Alkitab, yang penting saya memberi persembahan. Betul Bapak Ibu Saudara, semua itu penting dalam kita beribadah kepada Tuhan. Semua itu penting dalam kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Semua itu penting
dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Tapi ada juga bagian penting lain yang harus menjadi perhatian kita. Bapak Ibu, setiap malam di pastori hampir 10:30 atau sekitar 10:30 saya masih mendengar suara orang mengamen dengan membawa speaker besar. Dan baru tadi malam saya melihat, sedih hati saya. Saya melihat yang menarik gerobak itu adalah 2 anak kecil. Saya tidak tahu di mana kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Dan ternyata di Jakarta ini ada banyak orang atau keluarga yang disebut rumah kardus. Keluarga kardus. Tapi kita gereja mungkin belum bisa masuk ke ranah itu. Tapi benarkah gereja tidak bisa masuk ke ranah itu? Tidak bisakah gereja meneteskan sedikit berkat Tuhan kepada mereka? Itu baru satu sisi. Kita sadar panti asuhan Tanjung Barat yang berdempetan dengan kita, yang cikal bakalnya juga menentukan keberadaan jemaat Tanjung Barat. Sejauh mana kita memberikan perhatian kepada pasta? Sejauh mana kita menyisihkan sebagian yang kita terima berkat dari Tuhan untuk mereka? Sehingga panti asuhan kita bisa menampung lebih banyak anak yang mengalami penderitaan. Dan memberikan kesempatan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Sejauh mana Yayasan Badan Sosial Gereja Kristen Pasundan bisa bekerja lebih besar lagi. Karena semuanya membutuhkan juga dana untuk bisa mengerjakannya. Apakah kita cuek Bapak Ibu Saudara? Apakah kita peduli akan hal itu? Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita bahwa dosa itu bukan hanya terkait yang kita pikirkan tentang dosa. Bagian yang menarik yang sering kali saya membuat ayat Alkitab ini mengoyak hati saya. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita banyak tahu tentang perbuatan baik yang harusnya kita lakukan. Tapi oleh karena alasan ketidakberdayaan, oleh karena alasan kesulitan yang sedang kita hadapi, kita tidak bisa keluar dari situ dan kemudian kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, mungkin program kerja kita hari ini bahwa celengan hanyalah untuk kegiatan di jemaat Tuhan. Tapi kita punya pengharapan. Ke depan kita bisa memberi lebih banyak lagi, bukan hanya pada warga jemaat Tuhan, tapi juga bagi orang-orang yang mengalami situasi yang berat. Firman Tuhan kepada umatnya melalui Nabi mengatakan, tetapi sekarang juga, ini juga untuk kita semua. Pertobatan yang harusnya kita lakukan, mengubah cara hidup kita, mengubah sikap kita, mengubah perilaku kita sehingga kita menunjukkan kepedulian, empati dan kesetiaan, kesetia kawanan sosial. Baik secara pribadi maupun lembaga. Kiranya kita menghayati minggu sengsara ini dengan juga memperhatikan peduli kepada orang-orang yang mengalami sengsara. Karena Yesus juga hadir untuk mereka. Amin.